Rasanya memang sakit ketika ada orang dengan sengaja menyakiti, melukai, dan membuat kecewa perasaan kita. Entah karena gak suka sama apa yang kita lakukan, atau dengan yang kita miliki, atau dengan apa yang kita capai. Dan rasanya pengen banget balas dendam sama orang itu. Tapi sayangnya ketika kita balas dendam dengan cara yang sama seperti perlakuan dia ke kita, dunia tidak akan bisa dapat membedakan antara kita dan dia. Itu hanya akan mendatangkan kepuasan sesaat, bahkan pada akhirnya bisa menimbulkan masalah dan situasi yang sulit, dan juga kedepannya akan terjadi masalah-masalah baru lagi. Nah, berikut adalah cara-cara elegan balas dendam yang positif. Ya, ini adalah yang positif, di mana yang pertama adalah tersenyum dan tetap tenang ketika mereka berharap kamu marah besar. Ya, orang yang tidak suka dengan kita atau dengan sengaja menyakiti hati kita, ia sangat berharap bahwa kita menderita akibat perlakuannya. Namun, kamu harus tetap tersenyum dan tenang ketika mereka berharap kamu marah besar dikala mereka munculkan konflik atau menghinamu. Di saat kamu berhasil melakukan tersenyum dan tetap tenang, orang yang membencimu pasti akan semakin kesal. Kalaupun kamu tetap tersenyum dan tenang dalam situasi tersebut, itu sebenarnya kamulah pemenangnya dan mereka akan menjadi gusar dan gundah gulana. Yang kedua adalah tinggalkan ketika orang itu berharap kamu melanjutkan perdebatan. Ya, orang yang tidak suka sama kita, ia berharap terjadi perdebatan dan juga terjadi adu mulut. Tinggalkan saja lawan bicara kamu yang dimana mereka berharap kita terus melanjutkan perdebatan itu. Sebenarnya gak ada untungnya terus-menerus dalam perdebatan. Jadi tinggalkan saja mereka. Kamu harus bisa menguasai emosi dan pikiranmu sendiri. Biarkan mereka yang berdebat dengan diri mereka sendiri, dengan pikiran mereka sendiri, layaknya seperti orang bodoh. Apalagi kalau mereka sampai berteriak untuk memanggil-manggil kamu, itu artinya mereka sangat kesal. Dan ingat, jangan pernah terpancing saat mereka meneriakimu, menghinamu, atau mencaci maki dirimu. Diamkan saja dan lepaskan. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan diri sendiri. Ya, saat kamu disakiti oleh orang lain, jangan pernah ambil pusing. Kamu gak perlu memikirkan cara untuk membalasnya, tapi kamu cukup dengan fokus dengan diri kamu sendiri. Tingkatkan kemampuan dan keterampilan kamu agar waktu kita gak banyak dihabiskan untuk sesuatu yang kurang bermanfaat bagi kehidupan kita. Tujuannya kita meningkatkan kemampuan kita adalah akan langkah kita untuk menuju sukses jauh lebih baik daripada mereka. Kita akan lebih banyak bahagia kalau membalas rasa sakit hati yang dialami dengan secara elegan tanpa harus membalas dengan perbuatan serupa. Artinya kita lebih baik memperbaiki diri kita sendiri. Yang keempat adalah cara elegan membalas dendam, fokus menggapai impianmu. Ya, fokus menggapai impianmu adalah cara yang elegan untuk membuat mereka semakin tidak suka dengan keberhasilan kita. Kejar impianmu, kejar apa yang ingin kau cita-citakan sampai terwujud, supaya orang lain gak dengan mudah merendahkan dirimu lagi. Karena kita sangat berharga daripada apa yang mereka pikirkan dan mereka ingin jatuhkan.
Jangan menyakiti diri sendiri dengan terus-menerus kamu memikirkan orang yang pernah menzolimi dirimu, yang pernah mencaci dirimu, dan juga pernah menghina dirimu. Berhentilah dan temukan kebahagiaan dirimu sendiri dengan cara fokus menggapai impianmu dan juga fokus dengan hal-hal yang positif di hidupmu. Dan yang 5 adalah belajar memaafkan demi kedamaian diri sendiri. Ya, sebagai seorang yang memiliki hati yang baik dan juga memiliki pikiran yang positif, memaafkan bertujuan untuk memberikan ketenangan dan kedamaian dalam diri kita. Meskipun sulit, namun itu wajib kita lakukan. Memang hati yang terluka itu bisa terobati bukan dengan cara balas dendam, namun kita menyembuhkan dari dalam diri sendiri, yaitu dengan memaafkan dan juga kita memaafkan mereka karena kita ingin berdamai dengan hati kita. Mungkin memang sikap mereka sulit kamu maafkan, tapi hati kamu perlu mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Menyimpan dendam adalah sebuah hukuman yang kamu berikan buat diri kamu sendiri atas kesalahan yang dibuat oleh orang lain. Rasanya itu tidak adil. Jadi lebih baik kamu berfokuslah untuk memperbaiki diri kamu, meningkatkan kualitas diri kamu, dan bertumbuh sebaik-baiknya agar kamu jauh lebih maju dari mereka yang menyakiti, menghina, dan juga merendahkan kamu. So, buat kalian jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan apabila aku upload video-video terbaru. Dan buat kalian yang sudah menonton video ini, aku ucapkan terima kasih.